Hai semua, kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai integral dengan topik yang baru. Sebelumnya kita akan review dulu ya, rumus-rumus integral tak tentu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada 5 rumus ini yang pernah saya kasih. Yang pertama adalah integral dx, di sini integral 1 dx yang adalah x ditambah c. Yang kedua adalah integral ax pangkat n dx, yang adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c, untuk n-nya tidak sama dengan min 1. Ini adalah bentuk yang sering sekali kita pakai dan kita temukan dalam penjumlahan dan pengurangan. Ingetin kalau integral tuh pangkatnya selalu bertambah 1, dan di sini karena anti turunan kita bagi lagi dengan pangkatnya. Nah, untuk rumus yang ketiga, integral ax tambah b, di mana x tambah b itu adalah bentuk linear. Kalau dipangkatkan n, rumusnya adalah 1 per a n plus 1 ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Ini juga berlaku kalau n-nya tidak sama dengan min 1. Nah, bagaimana kalau n-nya 1? Ada rumus nomor 4 dan nomor 5 khusus untuk x pangkat min 1. Ya, kalau kita ke atasin bentuk 1 pernya, ini x pangkat min 1 yang integralnya adalah ln x. Ini kalian ingetin dari turunannya ln x itu 1 per x, maka integralnya 1 per x adalah ln x. Nah, untuk rumus nomor 3 yang n-nya min 1, contohnya 1 per ax tambah b, ini integralnya adalah 1 per a ln ax tambah b tambah c. Ya, ini berlaku untuk ax tambah b yang linear, dan ini tuh sebenarnya dari bentuk ln u. Jadi kalau di nomor 4 itu hanya ln x, satu suku x, dan di sini bisa untuk ln ax tambah b. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kalau kita menggunakan integral yang disebut dengan integral substitusi. Ya, nanti kita juga akan bahas bagaimana nomor 3 jika tidak menggunakan rumus, atau nomor 5 jika tidak menggunakan rumus, kalian bisa pakai integral substitusi. Kita lihat bentuknya dulu ya. Oke, kita lihat langsung ke contoh soal untuk integral substitusi. Nah, ini yang tadi saya bilang, bagaimana kalau bentuk a tambah bt kuadrat dt. Dt di sini artinya variabelnya adalah t, sehingga a dan b adalah hanya suatu koefisien saja ya. Kita mau buktikan bahwa hasil integralnya adalah a tambah bt pangkat 3 per 3b tambah c. Nah, lihat kalau menggunakan rumus, kita udah dapatkan bentuknya. Hasil dari integralnya adalah menggunakan rumus nomor 3. Karena di sini n-nya sama dengan 2 ya. Terus bt itu berarti koefisien untuk variabelnya adalah b. Maka kalau di sini kita lihat, hati-hati dengan bentuk rumus ininya ya. Kalian ingetin aja a di sini tuh turunan dari ax. Berarti kalau yang kita punya adalah turunan dari bt, yaitu b. Jadi kalau menggunakan rumus ini, hasil integralnya adalah 1 per a itu turunannya bt, yaitu b. Pangkatnya bertambah 1 dari kuadrat, jadi pangkat 3. Terus yang di dalam kurungnya itu adalah a ditambah bt dengan pangkatnya tadi 2 tambah 1 adalah 3 ditambah c ya. Jadi di sini kita buktikan bahwa hasilnya adalah 1 per 3b dikali a ditambah bt pangkat 3 ditambah c. Oke ya. Jadi kalau kita lihat a-nya mau kita naikin ke atas sama aja ya, atau pecahan 1 per 3b-nya ditaruh di depan. Ini adalah dua bentuk yang sama. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan integral substitusi. Oke, dengan menggunakan integral substitusi, apa yang bisa kita lakukan jika kita misalnya lupa rumusnya, atau ini adalah juga pengantar untuk substitusi yang paling sederhana ya. Dengan menggunakan integral substitusi, kita akan lihat
Langkahnya di sini adalah kita memisalkan bentuk di dalam kurung, menyederhanakannya. Jadi biasanya kita pakai bentuknya itu disederhanakan menjadi U, ya. Di sini saya misalkan U-nya adalah A ditambah BT. Oke. Sehingga turunannya, kalau turunan dengan variabel T berarti DU DT itu adalah B, atau DT DU adalah B kali DT, atau DT adalah 1 per B dikali DU, ya. Nah, ini kita pakai untuk mensubstitusi sehingga semua variabel sekarang berubah menjadi bentuk U. Yang pertama, A ditambah BT ini menjadi U kuadrat, integral U kuadrat, ya. A ditambah BT, kita misalkan A tambah BT-nya adalah U, berarti integral U kuadrat. DT itu kita punya di sini 1 per B DU. Ingat, B adalah koefisien dan DU adalah apa yang kita integralkan, yaitu terhadap U, ya. Jadi di sini kalau kita lihat bisa ditulis ulang menjadi 1 per B. B itu angka, ya, koefisien, jadi nggak ikut diintegralkan. 1 per B integral U kuadrat DU. Nah, jadi kalau untuk bentuk ini kita bisa ingat bentuk rumus dari integral nomor 1, yaitu kalau kita punya nomor 2, ya, integral AX pangkat N dx itu hasilnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, ya. Jadi kalau dengan substitusi kita mungkin nggak usah ingetin rumus nomor 3, tapi kita pakai rumus nomor 2, ya. Jadi di sini hasil integralnya menjadi 1 per 3B U kuadrat tambah 1 jadinya 3, 1 per 3 kali B jadi 1 per 3B U pangkat 3 plus C. Jadi kita tinggal substitusi kembali 1 per 3B dari U nya itu balik ke sini A tambah BT pangkat 3 ditambah C. Jadi kita lihat bentuk ini dengan bentuk yang atas yang kuning ini adalah hasil yang sama, ya. Jadi prinsipnya integral substitusi adalah menyederhanakan sehingga kita bisa menggunakan rumus-rumus yang lebih sederhana, dan juga untuk memastikan kembali kalau kita pakai rumus ini apakah sudah betul semuanya, koefisiennya sudah dibagi, pangkatnya sudah betul, ya. Kalau mungkin rumus nomor 3 ini lupa, kalian boleh pakai rumus nomor 2 dengan mensubstitusi sebelumnya dengan U, ya. Kita lihat lagi contoh integral substitusi yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk soal ini diambil dari exercise 2 nomor 5 buku matematika SMAK 1. Untuk soal ini sebetulnya bisa kita kerjakan dengan cara mengkuadratkan bagian dalam kurung terlebih dahulu, mengalikan seluruhnya dengan Y, tapi nanti kita dapatnya itu 3 suku. Jadi kalau dari A min BY kuadrat, itu kan kalau kita kuadratkan jadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat Y kuadrat. Kalau kita kalikan semuanya dengan Y, terus kita integralkan, itu kita tetap bisa mengintegralkan, yaitu dengan cara menggunakan rumus nomor 1 dan mengintegralkan bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kita harus buktikan bentuknya itu tetap dalam pengelompokan seperti ini dan tidak dijabarkan. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan penjabaran yang ini, ya. Tidak menggunakan penjabaran, tapi menggunakan integral substitusi
dengan ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti ini ya. Untuk soal menggunakan integral substitusi, kita bisa lihat bahwa bentuknya itu selalu bentuk ada bentuk fx yang pangkatnya n dan ada bentuk f aksen x di dalam perkaliannya. Jadi kalau di sini a min by itu sebagai fx, pangkat n-nya itu 2. Nah, fx a min by turunannya adalah karena di sini y-nya itu kuadrat, jadi nanti kita lihat turunannya adalah y di sini ya. Pangkat 2 ini pangkat 1 ya. Kalau ini pangkat fx, ini turunannya. Jadi kita lihat bagaimana cara mengintegralkannya dengan menggunakan substitusi ya. Setelah saya cek, ini di sini tuh harusnya ada kuadratnya, a min by kuadrat, a min by kuadrat, terus dikuadrat lagi. Nah, jadi kita lihat min by kuadrat, y-nya kuadrat, ini turunannya y-nya. Kita lihat ya, dengan menggunakan integral substitusi, maka kita misalkan fx-nya itu sebagai u. Jadi ini soalnya saya tulis lagi ya, integral y a min by kuadrat dy. Ini ya, soalnya tuh seperti ini. Kita buktikan akan menjadi a min by kuadrat dibagi 4b ditambah c. Jadi kita mulai dengan memisalkan bagian yang di dalam kurung, yang seringnya dimisalkan sebagai u adalah bagian yang ada di dalam kurung sebagai a min b kuadrat, itu u-nya. Jadi du ini turunannya terhadap dy, artinya variabelnya adalah variabel y. Du dy adalah min 2by. Oke, sehingga du itu sama dengan min 2by dy. D-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah, kita lihat yang ada di soal adalah y dy. Kalau kita kelompokkan a min b-nya sebagai u, berarti kita masih punya y dy ya. Saya lingkari di sini. Bagian yang harus disubstitusi adalah y dan dy. Kayak gini. Ya. Jadi saya siapkan y dy yang ini, berarti kiri kanan saya bagi dengan min 2b, sehingga saya punya min 2b, 1 per min 2b du adalah y dy. Nah, sampai situ pemisalannya. Kita balik ke soal. Jadi untuk integral y dy itu nanti di belakang, saya mulai dengan a min by kuadrat itu adalah u. Y dy di sebelah sini ya, y dy adalah min 1 per 2b du. Jadi kita lihat setelah dimisalkan dalam u, ini menjadi sangat sederhana, yaitu hanya integral u. Karena 2b ini konstanta, saya bisa pindahkan ke depan integral, sehingga integral u adalah u pangkat 1 ya, berarti menjadi u kuadrat, sehingga saya bagi 2 juga di sini, ditambah c ya. Jadi proses integralnya ini udah selesai. Kita tinggal substitusi kembali u menjadi y, sehingga saya punya min 1 per 2b dikali 1 per 2 dikali u. U-nya itu di sini a min by kuadrat, a min by kuadrat ditambah c. Jadi kalau kita lihat yang kita punya adalah min 1 per 4b a min by kuadrat ditambah c ya.
Jadi untuk soal pembuktiannya di sini saya juga ada miss. Kalian boleh lihat di buku ini harusnya ada minus juga di depan. Jadi hasilnya udah betul, harusnya ada minus juga di sini. Ya, kalian lihat bukunya. Jadi itu koreksinya, kuadratnya harusnya di dalam, terus ada minus di sebelah kanan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini soal exercise 2 nomor 6 buku matematika SMAK 1. Kita lihat bentuk fx adalah 2t kuadrat ditambah 3 dan bentuk f aksen x-nya kalian bisa lihat di depan ya. Jadi ini ciri-ciri integral substitusi adalah dalam bentuk perkalian ada fx dan ada f aksen x. Di sini fx-nya adalah 2t kuadrat, f aksen x-nya adalah t yang memiliki unsur dari tadi turunan dari fx-nya. Nah, ini kalau dengan rumus-rumus sebelumnya yang kita punya itu kan hanya integral penjumlahan pengurangan. Jadi kalau untuk bentuk perkalian kalian harus pilih menggunakan integral substitusi. Jadi di sini yang disubstitusi adalah bentuk yang lebih tinggi pangkatnya, atau bentuk yang di dalam kurung, atau bentuk yang di dalam akar seperti contoh soal ini. Jadi saya misalkan U-nya adalah 2t kuadrat ditambah 3, sehingga du dt-nya itu adalah 4t. Jadi kalau kita lihat di soal itu adalah yang kita punya adalah t dan dt. Jadi di sini saya rubah dt-nya pindah ke kanan, terus saya bagi 4 kiri kanan, sehingga saya punya t dt. Nah, jadi sekarang kita akan substitusi. Saya punya integral dari akarnya dulu. Akar di dalamnya 2t kuadrat tambah 3. Akar tadi 2t kuadrat tambah 3 adalah u di sini ya. Di sini u, terus t dt itu disubstitusi, t dt-nya menjadi 1/4 du. 1/4 du. Ini kita tinggal integralkan. Yang pertama, koefisien boleh pindah ke depan. Yang kedua, u-nya pangkat setengah untuk akar itu pangkat setengah. Ya, jadi sudah menjadi sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal integralkan bentuk yang seperti nomor 2. Rumus nomor 2 ax pangkat n. Berarti n-nya itu setengah, kita tambah 1 menjadi 3/2. Saya punya 1/3/2 a per n plus 1 kali u pangkat n plus 1 plus c. Jadi di sini kita tinggal sederhanakan 1/4 dikali 2/3 itu berarti 2/12. U-nya saya ganti menjadi di sini ya, u lagi 2t kuadrat tambah 3 pangkatnya 3/2 ditambah c, sehingga ini boleh dibuat menjadi 2t kuadrat tambah 3 pangkat 3/2. 2/12 disederhanakan menjadi 1/6 tambah c. Ya, itu hasil integralnya untuk soal nomor 6. Berikutnya untuk soal nomor 11. Soal nomor 11 di sini kita lihat bentuknya lagi. Saya punya bentuk t pangkat 4 dan juga ini ada t pangkat 3. Jadi itu salah satu contoh integral substitusi. Ada fx, ada f aksen x, atau komponen dari f aksen x. Jadi
kita misalkan di sini yang dimisalkan yang akan disubstitusikan sebagai U adalah yang di dalam akar atau yang di dalam kurung atau yang pangkatnya lebih tinggi. Seringnya kayak gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa turunkan dulu sama ya. Setelah diambil U-nya, kalian turunkan. Ini tuh koefisien karena variabelnya dt, berarti T-nya koefisien, A-nya itu berarti dt, T-nya itu variabel, A-nya bukan variabel, koefisien. Jadi begitu diturunin hilang. Jadi saya tinggal punya 4T pangkat 3 di sini. Nah, kalian lihat di soal itu yang ada adalah T pangkat 3 dt. Sehingga saya bisa siapkan T pangkat 3 dt-nya. Di sini du-nya adalah 4T pangkat 3 dt. Nah, jadi T pangkat 3 itu komponen bagian dari turunannya U pastinya ya. Tinggal di adjust aja, disiapkan. Saya bagi 4 lagi dan saya punya T pangkat 3 dt-nya. Nah, jadi proses substitusinya sudah selesai. Kita lihat di sini, kita substitusi integral T pangkat 3 dt itu menjadi 1/4 du. Terus saya punya bawahnya adalah akar U. Ya, akar dari A pangkat 4 tambah T pangkat 4 adalah akar U. Nah, kita tinggal bikin susun ulang lagi ya. 1/4 koefisien pindah ke depan integral. U-nya itu U pangkat setengah tapi di penyebut. Jadi kalau kita pindahin ke pembilang jadinya U pangkat min setengah. Ya, karena ini penyebut pindah ke atas, pangkatnya jadi minus, setengahnya itu dari akarnya. Akar itu kan pangkatnya setengah ya. Jadi udah, kita tinggal integralkan bentuk sederhana ini. Min setengah ditambah 1/2. 1/4 dibagi setengah, atau langsung saya kali 2 ya. Dari U pangkat setengah ditambah C. Jadi ini 2/4 jadi setengah. U-nya adalah yang ini ya, A pangkat 4 ditambah T pangkat 4 pangkat setengah ditambah C. Tinggal kita bentukin supaya seperti di soal, yaitu setengahnya balik lagi jadi akar. Ini A pangkat 4 ditambah T pangkat 4. Pecahannya pindah ke sini per 2 ditambah C. Oke, jadi sudah terbukti. Berikutnya soal yang terakhir ternyata itu ya. Jadi kalian coba dulu soal-soal dari buku. Nanti kita bahas lagi kalau masih ada kesulitan. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan ini. Stay healthy everyone. Bye-bye.